warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga selalu bahagia ya. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mada Zahra Ramadhani dengan NIM 666123015 dari kelas 1F, Prodi Administrasi Publik FISIP Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan salah satu materi mata kuliah sosiologi dan antropologi. Di sini saya bagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama itu mengenai masalah sosial, yang kedua pemecahan masalah sosial, dan yang ketiga manfaat penelitian sosiologi bagi pembangunan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembahasannya. Yuk mari bersama-sama simak videonya. Teman-teman tahu nggak sih masalah sosial itu apa? Apa ya? Nah, masalah sosial ini adalah sebuah permasalahan atau isu-isu yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Hal tersebut muncul akibat dari terjadinya perbedaan di antara nilai dalam sebuah masyarakat dengan realita yang ada, dan juga menyangkut nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan segi moral. Dikatakan masalah karena menyangkut tata kelakuan yang berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Permasalahan sosial terjadi tentunya bukan tanpa sebab, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, menurut Sujana Sukanto, ada beberapa faktor yang paling umum sebagai penyebab permasalahan sosial, yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Ini terjadi ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau dapat disebut dengan kemiskinan. Yang kedua, itu faktor budaya. Ini terjadi ketika adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan dengan budaya yang sudah berjalan di masyarakat. Yang ketiga, ada faktor biologi. Ini terjadi ketika tidak terwujudnya harapan masyarakat dalam hal kesehatan. Dan yang keempat, itu ada faktor psikologi. Ini terjadi ketika masyarakat mengalami beban hidup yang berat, sehingga berpengaruh kepada gangguan psikologis. Dari faktor tersebut, ada pun dampak negatif yang terjadi di masyarakat, seperti kemiskinan, kejahatan atau kriminalitas, perpecahan keluarga, peperangan, kesenjangan sosial, dan beberapa permasalahan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, akibat dari kesenjangan sosial sebagai dampak negatifnya tadi, itu besar sekali loh teman-teman, di mana itu akan memunculkan rasa ketidakadilan di suatu belah pihak. Adapun karakteristik atau permasalahan yang bisa dikatakan sebagai masalah sosial ketika terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, terjadi berulang kali dan berpotensi berkesinambungan. Yang kedua, kondisi yang sama dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada kondisi dinilai tidak menyenangkan masyarakat. Yang keempat, kondisi yang menyebabkan adanya perpecahan. Dan yang kelima, masalah harus diselesaikan secara proaktif dan kolektif. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai masalah sosial, topik pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas pemecahan masalah sosial. Sebelum kita tahu apa upaya yang bisa dilakukan, ada pun beberapa langkah umum sebagai proses pemecahan masalah sosial, yaitu dengan melakukan identifikasi serta analisis permasalahan sosial yang terjadi. Kemudian, adanya perencanaan baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam menangani masalah sosial tersebut. Baru setelah itu, bisa diimplementasikan. Terakhir, lakukan evaluasi atas hal yang sudah diimplementasikan dan lakukan perubahan jika memang masih belum bisa mengatasi masalah sosial. Dan juga kita perlu melakukan pengukuran dampak dalam jangka panjang atas upaya atau pemecahan yang dilakukan. Sebenarnya, permasalahan dapat diselesaikan jika ada kerjasama, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Adapun contoh upaya atau solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk pemecahan masalah sosial. Yang pertama ada mengembangkan industri kecil atau UMKM di wilayah pedesaan. Yang kedua membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga menanamkan nilai moral dan agama sedari dini. Yang keempat memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Yang kelima memberikan bantuan pendidikan kepada siswa tidak mampu. Yang keenam ada memberikan program beasiswa. Dan yang terakhir ada memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, topik kita yang terakhir ini akan mengenai manfaat penelitian sosiologi bagi pembangunan. Emang ada ya manfaatnya? Apa sih kira-kira manfaatnya? Nah, jadi gini teman-teman, sosiologi ini berperan penting terutama dalam bidang pembangunan, di mana sosiologi berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan dalam tahap perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan. Pada tahap perencanaan, yang harus diperhatikan yaitu apa yang menjadi kebutuhan sosial. Pada tahap pelaksanaan, yang harus diperhatikan yaitu kekuatan sosial dalam masyarakat serta proses perubahan sosial. Sementara itu, pada tahap penilaian pembangunan, yang harus dilakukan adalah analisis terhadap efek atau dampak dari sosial pembangunan itu. Adapun beberapa program yang harus dilakukan. Yang pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan.
di mana mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dengan menerapkan asas ekonomi kerakyatan. Yang kedua, pengembangan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia, maka semakin mendorong kemajuan suatu negara, bukan? Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Yang keempat, ada pengembangan pariwisata yang diarahkan pada upaya pelestarian nilai luhur, warisan budaya lokal sebagai pendukung objek wisata daerah. Gitu teman-teman pembahasannya. Nah, setelah 3 topik pembahasan tadi, ada pun contoh kasus nih teman-teman, yang dimana ini merupakan salah satu dari contoh masalah sosial, yakni kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan berarti keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan juga sebagainya. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan oleh rendahnya pendapatan dari segi perekonomian, akses yang terbatas, terutama dalam kesehatan ataupun pendidikan, kemudian kurangnya pekerjaan yang layak sehingga timbul pengangguran. Dilihat dari penyebabnya, ada pun langkah yang dilakukan nih sama pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pembangunan sumber daya manusia, redistribusi pendapatan secara lebih baik, pengembangan infrastruktur, dan juga pembangunan sektor pertanian. Gitu teman-teman. Udah di akhir aja nih. Gak kerasa ya teman-teman pembahasan kita tadi. Nah, sebelum penutup, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Amanda Zara Ramadhani, sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video lainnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!